Bapak Ibu saudaraku sekalian, di kesempatan yang pertama saya sudah menyampaikan mengenai perlunya pertobatan yang sejati. Mungkin saja seseorang 20 tahun ada di gereja, 30 tahun bahkan seumur hidupnya ada di gereja dan tidak pernah mengalami apa yang disebut pertobatan yang sejati. Ada banyak faktor, bisa saja karena gereja tidak pernah mengajarkannya sehingga jemaat tidak tahu bagaimana harus bertobat dengan benar. Bisa saja gereja sudah menyampaikan, pemimpin sudah menyampaikannya, tetapi memang jemaat memilih, kita memilih untuk tidak bertobat, tidak meresponi firman Tuhan. Namun kita harus mengerti bahwa tanpa pertobatan, atau dengan kata lain tanpa pertobatan yang benar, tanpa pertobatan yang sejati, mustahil kita diampuni. Kalau kita tidak diampuni, mustahil kita bisa diterima di dalam kekekalan. Itu sebabnya saya katakan bahwa pertobatan adalah satu-satunya jalan dosa kita diampuni. Tanpa pertobatan dosa kita tinggal tetap. Nah, kalau dosa kita tinggal tetap, upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Kalau upah dosa adalah maut, itu berarti kita akan mati, binasa, terpisah dengan Allah selama-lamanya. Mati di dunia ini sebenarnya hanya perpindahan alam. Mati di dunia ini bukan akhir. Itu justru awal satu kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi mati di kehidupan yang kedua tidak ada lagi akhir. Artinya kalau kita sudah mengalami kematian yang kedua, seumur hidup kita miliaran triliunan tahun kita akan ada di sana. Dan itu tidak terbayangkan Bapak Ibu saudaraku sekalian. Jadi sangat disayangkan kalau seseorang punya kesempatan bertobat. Dia punya waktu hidup di dunia ini 20 hingga mungkin 50 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang 100 tahun hidup. Tidak digunakan dengan baik. Ada kesempatan mendengar firman, ada kesempatan membaca Alkitab, kesempatan merubah diri, tetapi tidak kunjung berubah. Penyesalan selalu datang terlambat. Kalau penyesalan hanya sekedar kita salah potong rambut, mungkin 2-3 minggu rambut kita tumbuh. Kalau penyesalan karena kita telat, kita mungkin telat ditinggal kereta api atau pesawat, ya kita nyesel kehilangan duit, kehilangan waktu. Tetapi kalau kita nikah misalnya, kita salah menikahi orang atau salah dinikahi orang, wah itu penyesalan selama kita di dunia ini. Tapi salah dalam memilih keputusan untuk bertobat atau tidak bertobat, itu lebih menyakitkan daripada salah pilih pasangan hidup. Salah pilih pasangan hidup itu neraka juga, tapi neraka di dunia. Tapi salah memilih jalan hidup, salah memilih jalan hidup, kalau teman hidup hanya di dunia ini ya. Salah memilih teman hidup ya mungkin 50 tahun lah kita menderita. Yang wanita mungkin remuk dalam, makan ati orang Jawa bilang, aduh ini kenapa gak mati-mati sih suamiku gitu ya. Tapi gak ngomong, karena kalau ngomong kan nanti dibilangnya masa istri begitu. Tapi waktu suaminya meninggal, haleluya. Cuman dia gak ngomong begitu, karena setiap hari tempelengin, ngomongin kata-kata kasar, gak pernah ngerasain cinta kasih suaminya. Jadi waktu suaminya mati ini, wah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Tadi saya juga sering melayani ya acara-acara kebaktian rumah duka. Saya ngeliat juga istrinya. Bisa juga istrinya itu sambil dibuat-buat nangis, bisa juga sih. Tapi itu nanti kelihatan setelah suami atau istrinya meninggal dunia. Kalau dia langsung kawin lagi, nah itu tanda-tanda selama di dunia dia menderita sebenarnya. Jadi kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk masih punya kesempatan bertobat. Dan itu nilainya wah gak bisa dinilai dengan uang. Kan ada orang bilang, Pak nanti tunggu kita, saya mah masih muda. Nanti kalau ini aja, kalau sudah tua, kalau sudah usia kita tinggal beberapa hari mau dijemput malaikat baru bertobat. Wah, sayang Bapak Ibu sekalian. Bertobat itu tidak sesederhana itu. Makanya seringkali kan orang kalau sudah di ujung maut gitu,
Seringkali ngomong sama saya sebagai pendeta yang mendampingi. Pak Pendeta, aku takut sekali. Pak Pendeta. Ada juga begitu, tapi ada juga yang enggak, biasa aja. Malah waktu saya coba masuk ke nilai-nilai firman juga dia enggak ada respect. Karena sudah terlanjur rusak. Jadi susah juga kalau udah terlanjur rusak bertobat susah. Tapi juga ada orang yang mungkin mau bertobat ditunda. Nah waktu mau ajal jemput, dia takut sekali. Aku takut Pak Pendeta. Aku nanti kira-kira masuk surga atau masuk neraka. Nah saya masalahnya yang gak punya surga. Jadi saya gak bisa juga ngasih jaminan apa-apa. Tapi pendeta berani kasih jaminan. Asal percaya Yesus pasti masuk surga ya. Percaya Yesus kan baru mulut, tapi selama hidupnya dia mengkhianati Yesus. Dia mengkhianati pasangannya, dia mengkhianati keluarga, dia mengkhianati kepercayaan gerejanya. Bagaimana orang seperti ini mau masuk surga misalnya? Nah, kita kan juga tidak boleh membual. Pendeta harus ngomong apa adanya. Seperti minggu lalu saya sampaikan. Seringkali kan pendeta kalau ibadah penghiburan kan suka ngomongnya gini ya. Sekarang dia sudah bahagia, saudara-saudaraku sekalian. Tuhan lebih sayang sama dia. Memang kalau di hidup Tuhan gak sayang ya. Jadi sekarang dia sudah dipanggil pulang, dia sudah bahagia. Orang matinya jadi mabuk kok. Dia matinya mabuk, pulang pagi nabrak pohon. Kita bisa jamin dia masuk surga? Gak berani kita jamin. Ya kita bilang pertandingannya sudah selesai. Masalah kalah menang ya urusan dia sama Tuhan. Saya gak mau, saya gak berani jaminan apa-apa. Orang saya gak punya surga. Dan kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, kita juga harus mengerti makna dari dosa itu sendiri. Karena orang bertobat kan dari dosa. Nah orang salah paham tentang dosa. Karena gini, orang berpikir saya gak pernah melakukan seperti yang diberitakan di media sosial atau di TV-TV. Nama saya gak pernah masuk koran sebagai seorang yang pernah selingkuh, mencuri, koruptor. Jadi saya gak dosa dong. Karena saya gak pernah masuk kategori orang jahat. Nah Roma 3:23 dosa itu dikatakan di sana karena semua orang telah berbuat dosa. Terjemahan lebih sederhananya semua orang telah berdosa. Semua orang punya status berdosa. Kata yang dipakai hamartia atau hamartano. Yang sejajar dalam bahasa Ibrani itu adalah hata. Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris missing the mark. Ini kalau dalam gambar seperti ini. Keluar dari sasaran. Meleset dari sasaran. Ini biasa dipakai dalam dunia perburuan. Kalau seorang membidik mangsanya dan kemudian meleset, nah kayak begini nih, nah itu namanya hamartia. Jadi hamartia itu segala sesuatu yang kita lakukan yang meleset, yang tidak persis seperti yang Tuhan mau. Hamartia. Jadi bukan sekedar kita tidak mencuri, membunuh, berzina dan sebagainya. Ya sudah pasti itu pelanggaran terhadap hukum Allah kan, misalnya membunuh, berzina, mencuri kan jelas-jelas 10 hukum Allah melarang itu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 mengatakan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau misalnya seorang melanggar hukum-hukum Allah sudah pasti berdosa. Dan gak usah bilang kalau misalnya semua kejahatan ya pasti dosa. Pelacur, bunuh orang, mukul orang ya gak usah ditanya, itu tuh pasti adalah bagian atau termasuk dosa. Semua kejahatan adalah dosa. Alkitab mengatakan. Bahkan dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, kalau kita tahu yang baik tapi kita gak melakukan saja, udah dosa. Kita bisa tolong orang nih, tapi kita sengaja karena kita malas kita gak tolong, itu kita sudah dosa loh. Ini anak-anak nih ya, kau lihat orang tuamu gak mampu, kau bisa nolong tapi kau gak nolong. Wah kau sudah dosa, kau gak mungkin masuk surga. Walaupun kau percaya Yesus, kalau kau ngelawan orang tua, kau jahat sama orang tua, aduh nggak mungkin kau masuk surga. Saya kira Tuhan tidak adil kalau mengizinkan orang-orang yang jahat seperti itu masuk surga. Nanti di sono masuk, bikin jahat lagi. Jadi surga jadinya nggak enak, jadinya gara-gara orang seperti itu masuk. Ya, misalnya suami-suami, istri-istri yang nggak setia, saya kok nggak yakin ya dia bisa masuk surga ya. Serius, walaupun dia beribadah kepada Tuhan, dia harus bertobat. Itu kata kuncinya. Nah kalau bertobat kan salah satu ini kita belajar unsurnya. Dia harus tinggalkan dong. Kalau enggak, kok saya nggak yakin. Karena dia tahu yang baik itu dia tahu. Bahkan kalau kita lihat Matius pasal 25 misalnya minggu lalu kita bahas 41 sampai 46. Kita tahu orang telanjang, kita tahu orang membutuhkan makanan, kita nggak tolong aja, kita dilempar ke neraka kok.
Orang itu gak berbuat jahat loh. Dia tahu yang baik tapi dia gak melakukan. Dia tahu orang miskin perlu ditolong, dia gak tolong. Di depan mata dia. Itu saja Tuhan gak berkenan. Jadi dosa itu tolong jangan hanya dipahami hanya gara-gara hanya karena dia misalnya membunuh, mencuri, berzina, korupsi. Ya itu sudah pasti dosa. Roma pasal 14 ayat 23, kalau kita melakukan sesuatu tanpa iman saja itu dosa. Saya mau tanya nih, ngerokok bisa dengan iman gak? Dalam nama Yesus. Bisa gak kita ngerokok dengan iman? Kok kayaknya susah ya. Kita makan makanan yang gak sehat saja, kita mau doa itu kayaknya kurang beriman gitu. Agung waktu makan babi, makan apa tuh, bakut gitu ya. Kayaknya mau berdoa tuh kayaknya kerasa bersalah. Kenapa? Karena kita tahu makanan itu memang gak sehat dan kita memang harus mengontrol juga gitu ya. Boleh bukan tidak boleh, yang penting dikontrol. Tapi kalau kolesterol kita sudah tinggi, terus kita tiap hari makan makanan yang gak sehat, itu saja kita udah dosa loh, udah ngerusak kok bait Allah. Kita udah ngerusak bait Allah juga. Kita kalau ngopi secukupnya juga boleh. Tapi kalau tiap sehari ngopi sampai 8 gelas, 10 gelas kayak Mbah Surip. Sampai gak mau minum air putih, ya itu juga dosa. Jangan orang pikir hanya terikat rokok saja yang dosa, terikat kopi juga dosa. Tapi saya ada satu ikatan yang saya harus menang juga. Saya terikat sama nasi, saudara. Ya, sepertinya sama nasi itu saya belum menang ya. Kayaknya kalau gak makan nasi itu ada yang kurang kayaknya. Jadi mesti makan nasi. Mungkinkah itu dosa? Nggak tahu, saudara pertimbangkan sendiri. Jadi kalau kita tahu melakukan sesuatu tuh yang baik dan kita nggak melakukannya, kita udah dosa. Jadi dosa itu tolong dalam kekristenan jangan disamakan dengan kepercayaan lain. Kepercayaan lain ya kalau membunuh, berzina, mencuri itu yang disorot. Kekristenan itu kalau engkau meleset dari sasaran Tuhan, engkau tahu yang baik engkau tidak melakukannya, engkau sudah berdosa. Kita bisa ibadah, kita nggak ibadah. Dosa tidak? Dosa. Kita bisa tolong pasangan kita bisa bantu pasangan kita bisa antarkan ke pasar, kita malas-malasan main game di rumah. Dosa tidak? Dosa. Kita bisa jemput pasangan kita tapi kita malas-malasan, kita melakukan hal yang lain yang sebenarnya waktunya kita kosong tapi kita bilang sibuk. Dosa tidak? Oh, dosa. Orang tua, ibu-ibu sebenarnya bisa masak yang baik buat anaknya, buat suaminya, tetapi males. Yang dimasakin cuma nugget. Mie instan ya, suaminya cepat mati biar kawin lagi, begitu ya. Kita enggak boleh gitu juga, sesekali boleh, tapi masalah yang bergizi buat suamimu. Layani suamimu dengan baik. Kalau enggak bisa menyambut suami dengan baju yang bersih, yang wangi, pakaian yang baik, sambutlah. Kalau enggak sempat sama sekali ya enggak apa-apa. Tapi kalau bisa mandi wangi cantik, sambutlah dengan senyuman. Papi pulang. Bisa tapi main game, nonton YouTube di kamar sendiri. Padahal bisa nyambut suaminya, bukain pintu, ngangkatin mungkin tasnya. Bisa sebenarnya, tapi main gadget di rumah. Dosa tidak? Jadi bertobat itu tolong jangan dipahami pendek. Minimal ada 2 jenis pertobatan. Yang pertama yang disebut dengan pertobatan dasar atau pertobatan asasi, yang biasa disebut pertobatan awal kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini ditandai dengan baptisan. Baptis itu tidak tunggu harus sempurna dulu. Tapi itu titik awal. Saya mau serius ikut Tuhan. Silahkan baptis. Tapi belum tentu sudah sempurna, belum tentu sudah benar. Baru tahap dasar. Proklamir, pengumuman kepada dunia. Saya mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau bertobat. Nah, tapi ada pertobatan yang kedua, namanya pertobatan setiap hari. Terus diproses Tuhan, kok tadi aku ngomong kasar ya. Kok tadi aku galak ya sama pasanganku ya. Aku tadi kok ngehina ya. Kok aku bully orang ya. Tadi kok aku tanya, kok kayak nyelekit ya. Kok masih hidup kamu? Kok tadi kok aku kayaknya kasar ya. Terus tadi ngomong tadi perasaan dia, saya tertawa tapi dia kok gak bisa tertawa ya. Tertawanya terpaksa karena dihina. Misalnya nih, kok gigi kamu kok gak rata sih ya. Satu majunya kenceng, satunya mundur. Terus habis ngomong begitu, aduh kok saya melukai dia deh. Tapi sambil terlukai. Nah, contoh-contoh seperti itu yang tahu kita pribadi. Dan kita perlu bertobat, nangis di kaki Tuhan tiap hari. Tuhan, kok aku hari ini kok melukai hati sesamaku ya.
Apalagi di jalan-jalan itu yang sering ngamuk-ngamuk itu keluar dari pintu itu. Apa lo? Mau makan lo? Gitu. Sampai begitu. Nah, kita disadarkan, oh kayaknya gak boleh ya kayaknya. Kan saya sudah sebutkan minggu lalu 2 unsur pertobatan sejati. Saya review sebentar. Yang pertama, seorang yang mengalami pertobatan yang benar, dia harus punya yang namanya kesadaran akan dosa. Dan ini hanya mungkin kalau seseorang diajarkan tentang dosa yang benar. Dan biasanya orang kalau nggak ngerti dosa yang standar yang benar, yang bertobat hanya orang-orang yang memang pernah rusak, tanda kutip, benar-benar rusak. Hidupnya dulu pernah rusak lah, kepelacur lah, narkoba lah, ngerokok lah, pukul pasangan, kawin cerai. Nah, orang begini dia ngerasa dia jahat, dia bertobat. Tapi yang nggak ngerasa dia jahat, dia ngerasa baik-baik, dia nggak pernah kepelacur, dia tampak baik-baik aja. Makanya ngerubah orang yang tidak pernah merasa jahat ini lebih sulit. Lebih baik orang pernah merasa jahat, pernah kepelacur, pernah rusak, pernah sakiti orang, pernah sakiti pasangannya dan nangis di kaki Tuhan. Tuhan ampuni. Tetapi kalau orang nggak pernah merasa jahat, wah itu susah banget. Kadang-kadang pikiran kita aja bisa jahat loh Bapak Ibu. Kita mikir orang kok saya asumsi ya kemarin ya. Kok saya pikir dia gini, ternyata dia nggak gini. Oh saya kok jahat ya, Tuhan ampuni saya. Dan tokoh yang kita angkat kemarin tuh Daud. Daud sadar dia sadar akan dosanya waktu ditegur sama Nabi Nathan. Nah banyak orang ditegur juga nggak sadar. Masa? Orang dengar khotbah begini, dia ingat istrinya di rumah, dia ingat suaminya di rumah. Aduh, nggak hadir dia di sini. Coba kalau dia hadir, ini khotbah persis buat dia nih. Kok gitu sih, kita nggak boleh begitu. Kalau kita ditegur firman, itu buat kita. Oh Tuhan, ini firman buat aku. Aku harus bertobat. Nah baru yang kalau kita lihat Mazmur 51 misalnya ayat 5 itu pengakuan Daud. Dia katakan sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Jadi Daud itu nangis. Mazmur 51 itu Mazmur pertobatan Daud. Dia nangis di kaki Tuhan. Dia bilang aku sadar akan pelanggaranku. Roh Kudus memang akan menolong kita, menyadarkan kita, menginsafkan kita. Tapi tergantung kita juga. Kalau kita gak mau sadar ya Roh Kudus gak bisa bekerja. Makanya kesadaran ini milik pribadi sekali. Ya, orang bisa membantu menyadarkan kita tapi kita sendiri berurusan dengan Tuhan. Yang kedua, minggu lalu saya sampaikan ada satu penyesalan. Nah, sudah sadar, ada orang sadar tapi nggak nyesel. Nah, penyesalan biar ditunjukkan dengan duka cita. Ratapan, tangisan, nyesel, wajah yang menyesal gitu. Ada orang kan berbuat dosa sudah nggak nyesel lagi. Saya layani satu orang, dia minta rumahnya katanya ada hantu, saya doakan. Hantunya di mana? Saya bilang di kamar ini Kak, di kamar ini sama di sini. Oh ya. Terus saya bilang beberapa hari yang lalu kamu ngapain? Aku bawa pelacur ke rumah. Tapi tanpa merasa bersalah, aku bawa pelacur ke rumah. Mungkin itu kali ya. Tampar juga nih orang. Tapi ya nggak boleh begitu dalam hati saya. Aduh ini orang bener-bener ya. Udah bawa pelacur ke rumah, hidupnya jahat itu nggak ngerasa bahwa itu satu yang menyakitkan hati Tuhan. Kita nih satu taraf tertentu kalau kita nggak cepat bertobat ya, hati nurani kita tuh rusak, udah kita nggak bisa sadar lagi. Nah itu namanya menghujat Roh Kudus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dan ayat 10 dikatakan di sana ada satu duka cita yang membuat seseorang bertobat. Ditegur, menangis, meratap dan bertobat. Nah khotbah saya ini bisa membuat saudara sedih, bisa membuat saudara berduka cita, membuat saudara nggak enak. Tapi ada orang kalau sudah ditegur dosanya lewat firman, ada yang menyesal, ada yang sadar, ada juga yang malah membela diri, dalih. Malah ada juga yang marahin istrinya. Kamu lapor ya sama pendeta ya. Kok tahu dosa saya? Ada begitu. Terus digaplokin istrinya. Wah gitu. Dia bukannya sadar, dia bukannya nyesel, dia bikin dosa lagi. Kita gak boleh begitu. Ya. Kita harus meratap, kita harus menangis. Nah ini disebut dengan duka cita yang membawa keselamatan. Jenis duka cita ini perlu. Ini bukan karena duka cita gak punya duit, bukan duka cita karena diputusin pacar, bukan duka cita karena ngalapin masalah-masalah ekonomi, enggak. Ini duka cita karena dosa. Ada orang nih ya,
Kalau ngadepin masalah nangis. Tapi kalau berhadapan dengan dosa gak pernah nangis. Ini yang belum menikah nih ya, yang pacaran ini. Kalau diputusin atau cewek atau cowoknya gak bales chatnya itu. Waduh, itu bisa ngamuk. Moodnya itu bisa hilang berminggu-minggu itu. Bisa gak enak dilihat mukanya itu. Kenapa? Hanya gara-gara gak dibales chatnya. Dia jahat. Terus dia jahat. Apalagi diputusin, diputusin. Dunia runtuh. Mana tali? Mana racun? Mana baygon? Ada gak rasa stroberi? Tapi kalau kita urusannya dengan dosa, kita pernah begitu gak? Sampai nangis, sampai kita putus asa gitu. Pernah gak kita sampai putus asa, kok Tuhan aku belum menang di dosa ini ya Tuhan. Ini aku harus menang ini loh. Makanya sering saya bilang di bimbingan pranikah. Terutama pria, walaupun sekarang tidak bisa dibatasi hanya pria aja. Pria kalau belum menang di wilayah dosa seksual, engkau menikah belum jaminan. Karena orang setelah menikah tidak jadi jaminan bahwa dia akan menang dari dosa seksual. Setelah menikah pun dia bisa jatuh lagi karena dia belum menang di situ. Jadi dia harus menang dulu baru nikah. Nah, wanita sisi yang berbeda karena wanita itu sisi psikologisnya kan. Psikologisnya wanita, kejiwaannya. Wanita tuh kadang kalau tanya, "Kenapa kamu mau nikah?" Jawabannya apa? Tahu? Supaya enggak kesepian. Supaya ada yang nemenin gitu loh. Kalau pria tuh malu-malu. Supaya itu loh itu. Tahu ya itu ya maksudnya ya. Lebih ke kebutuhan biologis, kebutuhan seksnya. Tapi dia malu-malu. Nah itulah, itu. Tapi kalau wanita enggak yang itu, tapi yang satunya. Supaya ada nemenin, supaya enggak kesepian, ada teman ngobrol. Masalahnya sudah nikah. Nah pria belum menang, pikirannya masih ke perempuan lain. Wanita belum menang di sisi itu, dia belum menang dari sisi kesepiannya, kesehatan mental, kesehatan jiwanya belum sembuh. Istrinya, suaminya pulang telat sedikit, ngamuk dia. Aku kesepian tahu sepanjang hari nunggu di sini. Ya ampun, baru hitungan lewat jam. Ini sudah 1 minggu kita nggak jalan-jalan. Kamu selalu sibuk buat aku, nggak ada waktu. Ya ampun Mi, aku ini kan berjuang cari duit buat kamu, buat anak-anak. Alasannya apa? Uang bukan segalanya. Iya, coba nggak dikasih uang. Langsung konslet. Ya kita harus berimbang ya. Tadi pagi kan saya sampaikan juga. Banyak kan istri-istri yang nuntut suaminya itu perhatian, peduli, bisa memahami dia, tapi dia nggak peduli, nggak perhatian juga sama suaminya. Contoh, suaminya itu berhari-hari nggak tidur, kurang istirahat, akumulasi dari berhari-hari kurang tidur, akhirnya moodnya kan jelek ya. Orang kalau kurang istirahat moodnya jelek. Papi anterin aku ke pasar. Oh nggak denger ya? Dia lagi pusing, kurang tidur. Akhirnya dia sangkal diri, pikul sari dia. Ayo kok gak enak sih mukanya. Dia sudah sangkal diri level 1 loh. Akhirnya dia berangkat. Tapi yang enak mukanya dong. Yaudah ayo. Sampai nganter, sampai di pasar. Yaudah mami yang masuk, aku di sini aja. Masuklah, temenin aku lah. Capek bawain. Ya sudah, level 2. Sangkal diri level 2. Pak, jalannya yang lurus. Ya, belanja. Bawain. Ini udah belum? Baru mulai juga. Pegel. Masih muter lagi. Satu pasar diputerin semua. Hanya beda gopek. Demi dapat yang lebih banyak barang. Suaminya gini, udah belum Mi? Belum. Masih banyak ini. Level 3. Wah. Itu pulang sampai di rumah taruh. Buru-buru mau tidur. Mau ngapain? Capek tidur.
Bantu potong-potong lah. Level 4. Potong-potong. Akhirnya kepotong tangannya. Papi yang bener lah. Masa tangan sendiri potong? Makin repot mami jadi masa jadinya nih. Lambok dikasih kesempatan. Misalnya kalau lihat pekalah suami gak tidur berhari-hari kurang istirahat. Papi istirahat. Aku yang ke pasar sendiri. Nanti pulang dari pasar suaminya kan ngorok kan. Dibangunin. Bangun Pi gimana? Udah 1,5 jam. Biasanya kalau 1,5 jam itu istri paling cepat itu. Udah paling cepat belanja 1,5 jam. Bawanya sih 3 item, catatannya 3 item. Yang dibeli 30 item. Itu 1,5 jam. Lumayan kan seger 1,5 jam. Pi, gimana? Ini aku bawain kue kesukaan papi, kue dari pasar. Nah, aku buatin kopi ya, papi ya. Habis itu nanti bantu pegang anak-anak aku masak ya. Siap Mi. Haleluya. Beda saudara. Nah, masalahnya kadang-kadang ketidakpekaan kita ini yang membuat kita punya masalah sendiri. Itu masalah yang kita buat-buat sendiri. Bukan karena kita bertobat. Itu justru tidak bertobat. Suami juga begitu. Pulang. Kok gak ada makan? Ngerjain apaan seharian? Istri histeris. Suami juga, suasana rumah itu gak enak. Kayak begini ya, sepanjang malam gak istirahat, gak nyenyak. Padahal tadi pengen nanti bermesraan sama istri ya, tidur peluk-pelukan, beleh-belehan. Gagal semua. Itu duka cita bukan karena bertobat, duka cita karena kita egois. Pernah gak berpikir kenapa istri gak sempat masak? Ya mungkin anaknya tadi hari ini gak bisa dilepas. Palanya mungkin pusing. Banyak hal-hal yang tak terduga yang harus dikerjakan. Sudah ya, gak ada. Mami udah makan belum? Belum. Kita makan di luar yuk. Kita cari restoran yang enak malam ini. Mami pasti capek sekali ya. Iya, capek sekali. Malam itu bisa bermesraan. Malam itu indah. Tapi gara-gara satu tadi kasus begitu, sudah rusak semua. Nah itu dosa, itu bukan pertobatan akan dosa, justru itu dosa bikin dalam lagi. Orang kalau sudah sakit hati, masing-masing sakit hati, tidur pantat-pantatan. Udah begitu, udah pantat-pantatan, main HP masing-masing. Ada yang sekarang modelnya, apa tuh ibu-ibu lagi ketagihan apa tuh? Ini apa sih? Saya pikir itu kayaknya apa? Saya pikir HP istri saya itu lagi rusak. Digoyang-goyang. Kenapa Mi? Jangan mendekat. Saya pikir itu apa? Ternyata cuma mau dapat koin ya. Koinnya kalau gede cuma 1 perak 2 perak. Saya banyak koin tuh di apa? Di motor saya mau kasih. Udah begitu, wah HP-mu taruh. Mending kamu layani saya aja. Gitu kan. 100.000 perak aja. Cuma bikin tangannya pegel. Tolong dipijitin. Ini gara-gara 1.000 perak gini-gini tuh. Ngapain aja. Orang yang menangis belum tentu bertobat. Belum tentu. Ada orang nangis di altar nangis. Buat dosa lagi besoknya. Bahkan keluar dari altar juga udah buat dosa lagi. Belum tentu. Tetapi orang yang bertobat sungguh-sungguh pasti ada tangisan. Pasti. Aku masih berdosa. Aku belum pantas. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Saya ini kan melayani banyak orang yang di wilayah-wilayah seperti ini. Yang maju ke altar nangis-nangis. Kadang sampai nangis seharian. Itu kuat juga ya. Saya kok bingung juga. Ada yang sampai
teriak-teriak seharian, bahasa roh seharian, ada juga yang nangis seharian. Karena mungkin itu ditunda nangisnya. Bertahun-tahun ditunda nggak nangis. Kesempatan nangis di altar. Wah. Nggak apa-apa, nangis aja. Tapi ada dua kemungkinan. Dia lagi menangisi dosanya atau dia lagi nangisi akibat dosanya. Karena dia berbuat jahat sama pasangannya, ditinggalin pasangannya. Bisa juga toh? Bisa juga karena ingat perlakuan jahat orang lain terhadap dirinya. Itu orang jahat banget. Enggak masalah. Tetap jauh lebih baik daripada orang tidak pernah mengutarakan duka citanya kepada Tuhan. Nangis gak apa-apa. Tapi yang dimaksudkan dengan pertobatan sejati selalu menangis untuk dosa-dosanya. Bukan untuk orang yang berbuat dosa kepadanya yang menyakiti hatinya. Ya, memang sekali lagi gak jadi ukuran. Karena saya sudah memang melihat banyak orang. Di gereja nangis-nangis tapi kalau sudah keluar ruangan gereja. Aduh, sifat aslinya muncul lagi. Jadi bertobatnya masih belum sejati. Dalam Ibrani 5 ayat 7 dikatakan bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Ini kira-kira Tuhan Yesus meratap menangis dalam doanya untuk apa ya? Tidak mungkin untuk hal-hal yang sifatnya isi perutnya, tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus menangisi hal-hal yang tidak prinsip. Dia pasti menangisi jiwa-jiwa. Dia meratapi orang-orang yang berdosa. Nah kalau kita ada dua kemungkinan kan. Memang kita betul-betul meratapi dosa kita. Atau sebenarnya hanya meratapi masalah atau akibat dosa kita. Lebih parah lagi hanya meratapi hal-hal yang sifatnya ya, suasana hati gak diperhatiin. Gak disayang orang, merasa ditinggalkan, merasa dikhianati, padahal baru merasa loh. Contoh nih, istri chat suaminya. Suaminya derit tapi belum dibales. Ini belum tentu dia gak perhatiin loh. Suaminya lagi sibuk, bener-bener lagi sibuk. Sibuknya sampai tingkat dewa. Orang sekarang bahasanya gitu, tingkat dewa. Sibuk banget, nget. Sampai makan aja dia gak sempet. Tapi dia online misalnya, nih kan kadang sekarang kan online itu jadi ukuran bahwa kok online tapi nggak bales. Online itu kan bisa karena dia mengerjakan pekerjaan juga. Misalnya membalas customer punya hal-hal yang sifatnya urgent yang harus diselesaikan lewat chat. Kita harus positif thinking bahwa mungkin orang itu memang benar-benar sibuk sekali. Kita harus belajar dewasa. Ya, jangan sampai gara-gara itu kita nggak makan. Aku nunggu chatmu seharian nggak makan aku. Kamu kayak sama yang lain ya, chat sama yang lain. Orang seharian kamu online. Saya ngomong begini, saudaraku sekalian, ini banyak yang cerita, banyak. Kasus seperti ini banyak sekali. Saya kan menghadapi konseling keluarga-keluarga yang banyak. Ya bukan hanya jemaat aja, bahkan keluarga hamba Tuhan juga banyak saya konselingin. Keluarga pendeta juga banyak saya konselingin. Dan rata-rata sama masalahnya seputar itu. Nangis kita, air mata kita tuh bukan untuk benar-benar dosa-dosa kita. Hanya karena asumsi, prasangka dan sebagainya. Tolong ya, yang suka cemburu-cemburu juga. Itu biasanya pria apa? Enggak. Sekarang cewek juga banyak cemburu. Cemburu yang berlebihan itu enggak baik, enggak sehat juga. Nggak percaya, dikit-dikit nggak percaya, dicek-cek itunya apa, bahasa chatnya dicek. Ini apa ini? Apa nih maksudnya ini? Apa nih maksudnya ini? Kadang-kadang chat-chat seperti itu nggak mewakili karena banyak kasus di mana sebenarnya arah pembicaranya nggak ke situ, tapi ya mungkin kelihatannya begitu, tapi enggak. Nah kayak gitu-gitu kita nggak boleh energi kita, perasaan kita habis ke situ. Padahal orang benar-benar gak berbuat salah. Kita jahat kalau kita nyalahin sesuatu yang benar-benar dia gak salah. Aku gak selingkuh, Mi. Bohong. Ini buktinya apa? Apalagi dihapus lagi. Dihapusnya apa nih? Maksudnya dihapus. Makanya ya gak usah dihapus lah.
Tapi ada juga kasus di mana ceweknya kirim gambar dia telanjang. Nah itu kan repot juga. Itu harus dihapus. Jadi seperti sales girl, dia jual saham dan kemudian dia pancing-pancing. Kalau kamu beli, saya kasih badan saya. Ini DP-nya, gitu loh kurang lebih. Dikasih DP-nya dulu, gambarnya dulu. Kalau kamu beli sekian puluh juta, saya mau tidur sama kamu. Nah itu kan harus dihapus memang. Kalau enggak, nah itu kan juga enggak baik. Nah kadang-kadang memang suami atau pasangan kita, istri kita memang benar-benar mau lurus. Dia mau betul-betul menolak semua hal seperti itu. Cuman kita terlalu cemburu. Karena terlalu cemburu sampai kadang-kadang nih godaannya gini. Udah biarin aja sekalian ya. Udah bener di ini terus. Nah setan nanti bisa masuk di wilayah-wilayah seperti itu. Ya saudaraku. Yang ketiga, pengakuan yang tulus, pengakuan yang jujur. Orang yang bertobat sungguh-sungguh pasti ada pengakuan di mulutnya. Baik kepada manusia yang dilukai, kepada Allah apalagi. Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Dan pengakuannya harus sesuai dengan jenis dosanya. Jangan gini, aku berdosa. Ampuni aku Tuhan semua dosa-dosaku. Masalahnya dosa yang mana? Kalau kita ngaku dosa sama pasangan kita juga kita ngaku. Spesifik. Kemarin aku lihat cewek di mall. Terus? Iya, muncul pikiran jorok. Pikiran negatif. Kok dia cantik mama jelek sih? Misalnya gitu ya. Apa maksudnya? Tapi gak semua, saya juga sampaikan ya, gak semua di pikiran tuh boleh disampaikan juga loh sama pasangan loh. Kadang-kadang kita harus berhikmat juga ya. Misalnya tadi lihat cewek sekilas, terus kemudian muncul pikiran sesuatu yang tadi gak selalu harus ngaku sama istri. Tapi ngaku sama Tuhan harus. Tapi ada hal-hal tertentu emang harus ngaku. Harus ngaku, misalnya bohong. Mi, aku mau minta maaf, tadi aku sudah bisa jemput mami tapi aku bohong. Aku tadi sebenarnya main di rumah. Aku capek banget, aku langsung tidur, maaf ya Mia, aku tadi salah. Nah itu pengakuan yang jujur, di area itu jangan nih, Mi ampuni segala dosa-dosa papi ya. Apa nih maksudnya nih, justru kita malah, istri malah bingung, dosa-dosa apa Mi? Enggak, dosa ini tadi, aku harusnya jemput mami tapi gak bisa jemput mami. Nah sebaiknya spesifik, jujur, tulus. Memang istri juga begitu, Pi aku minta maaf ya, hari ini sebenarnya aku bisa masak buat papi tapi aku malas banget, nggak tahu kenapa aku malas. Aku tadi tidur seharian. Maaf ya Pi ya, ampun ya Pi, maaf ya Pi, nggak apa-apa sayang, sini. Kan gampang. Kalau sama Tuhan juga begitu. Nah, anak bungsu ini punya pengakuan yang luar biasa. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, dia sadar. Ayat 18. Dia buat satu perkataan, statement, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Lihat nih, dia sadar, dia juga buat pengakuan, penyesalan dan pengakuan yang tulus. Ayat yang ke-19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadi lihat nih, pengakuan yang tulus disertai dengan penyesalan itu penting. Nih, pegang tangannya. Maafin papi, air mata netes. Karena memang benar nyesel kok. Ampuni papi, selama ini papi tidak perhatian sama kamu ya. Dipeluk, dicium keningnya. Maafin papi, tidak bantu kamu selama ini. Kamu berjuang sendiri di rumah. Kamu sampai kecapean. Maaf ya sayang ya. Papi akan coba. Papi akan usaha untuk bisa menjadi penolong buat kamu, pendamping buat kamu yang baik. Terus kemudian ayat 21. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak. Berarti dia langsung ketemu bapaknya, dia bilang, Bapak aku berdosa sama Bapak, aku berdosa sama Bapak, ampuni aku Bapak, ampuni. Jadi benar-benar kalau anak salah sama orang tua, buat pengakuan. Jangan, Papaku tahu kok aku sudah gak jahat lagi, enak aja. Kalau pernah nyolong duit, pernah lawan orang tua, temui orang tua dong. Papi aku mau ngomong sama papi, kenapa sayang sini? Ya memang penyesal, memang benar-benar serius. Jangan. Kenapa? Cengas-cenges. Aku mau ngaku salah sama papi. Gaplok.
Ngaku salah kok begitu, ngaku salah itu dengan penyesalan. Terus gini, sorry ya Pi ya, aku sering ambil uang Papi. Ngaku dosa kok begitu. Ngaku dosa ya serius. Muka kita juga serius, penyesalan. Pi, ampuni aku. Aku jadi anak 20 tahun, belasan tahun aku tidak berbakti sama Papi. Aku sering ambil uang Papi, aku sering tidak perhatiin Papi. Maafin aku ya Pi, maafin Dedek ya Pi. Peluk kakinya mungkin, terus pegang tangannya, Papi ampuni Dedek ya Pi. Nah itu penting, ya, itu penting sekali. Yang keempat, meninggalkan segala dosa. Pertobatan sejati itu bukan meninggalkan 99% dosa, menyisakan 1% dosa favorit. Nah orang kadang-kadang tinggalin 10 dosanya, misalnya dosanya 11 nih, satu dosa yang favorit dia tinggal, dipelihara. Misalnya dia terikat pornografi, dia suka ke pelacur, dia suka gosip atau bohong. Yang lain tinggalin semua, tapi satu disimpan sama dia. Satu dosa itu cukup membawa kita ke neraka. Cukup satu dosa itu bisa bawa kita ke neraka. Jadi Tuhan mau segala dosa kita, bukan sebagian, bukan 99%. Seluruh dosa kita serahkan sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Yang kelima, rekonsiliasi. Sama seperti Sakeus. Dia buat rekonsiliasi, dia buat semacam pengakuan dan sekaligus pemberesan. Yang aku rugikan aku ganti 4 kali lipat. Itu namanya rekonsiliasi. Kalau kita pernah merugikan orang, kita pernah pukul orang, kita pernah utang gak bayar, bayar utangnya. Itu rekonsiliasi, harganya mahal. Kalau kita sama Tuhan juga begitu. Tuhan ampuni aku telah meninggalkan Engkau selama ini. Aku mau buat komitmen. Aku tidak mau tinggalkan Engkau lagi. Aku bayar harganya. Harus begitu. Kalau sama pasangan kita, sama orang tua kita, sama orang terdekat kita. Ya, oke, rekonsiliasi. Mungkin air mata kita ditambah dengan secara material kita juga harus mengganti. Atau rasa malu kita. Wah itu malu loh. Pengakuan itu membuat kita malu. Itu membuat kita berhenti berbuat dosa. Kalau kita ngakui dengan pasangan kita, aku jatuh nih. Ya memang itu susah mengakui kejatuhan kepada pasangan, kepada pemimpin, kepada orang yang mempercayai kita tuh menyakitkan sekali. Itu tapi jauh lebih baik daripada kita menyimpan sendiri seumur hidup. Kita akui dan kita jatuh. Dan jangan membela diri. Nah kadang rekonsiliasi gini. Mas Iwan maafin saya, selama ini saya jahat sama Mas Iwan. Habis Mas Iwan sih. Itu bukan rekonsiliasi, itu pembelaan diri. Kalau kita ngaku salah, kita harus bilang, aku yang salah. Ampuni aku. Ampuni aku ya Mas, ya maafin aku ya Mas. Sudah titik. Enggak usah habis. Nah, habis itu tuh. Kita enggak boleh pakai habis ini, habis itu. Aku begini karena kamu sih. Misalnya istri misalnya selingkuh, kalau istri misalnya berbuat satu kesalahan yang fatal, habis papi gak perhatiin aku sih. Atau suami selingkuh, suami berbuat jahat, berbuat salah, habis mami gak perhatiin aku sih. Enggak. Kalau kita ngaku dosa, titik ngaku dosa, udah aku salah. Aku siap terima konsekuensi, aku siap terima resiko. Saya pernah melayani orang, suaminya ngaku dosa, yang disimpan bertahun-tahun. Ternyata dia punya will wanita idaman lain. Itu bertahun-tahun waktu dia kerja di satu tempat di luar negeri, dia pulang ngaku dosa, dihajar sama istrinya pakai alat-alat dapur, buang, wajar bener. Dan istrinya berapa bulan tidak bicara sama sekali. Dan dia terima itu. Dia babak belur dipukulin, dan dia nggak diajak ngomong, dianggap sampah di rumah. Dia memang dia salah, ya, beres akhirnya. Tapi dia harus terima, dipukul, dihajar, dimaki-maki, diterima. Itu namanya seperti tadi Sakeus, yang kurugikan, ku ganti 4 kali lipat. Sisanya lagi separuhnya ku kasih untuk orang miskin. Orang bertobat tuh gitu. Jangan orang bertobat cuma mulutnya doang, tapi tidak ada tindakan. Harus ada tindakan dong. Ya, saudara, yang keenam, berbalik. Kalau sudah bertobat, sudah tinggalin dosa, ya sudah, ambil waktu.
Kalau kita bersalah sama sesama kita, sama pasangan kita, kalau dulu kita nggak setia, sekarang kita setia. Kita seluruh hidup kita, waktu kita total hanya untuk pasangan kita. Kalau untuk Tuhan, total untuk Tuhan. Harus begitu. Jangan cuman beda sedikit doang. Cuman tidak selingkuh doang, cuman tidak berbuat jahat doang, kemudian tetap kita nggak ngapa-ngapain juga. Kita nggak melayani Tuhan, kita nggak mendekat sama Tuhan. Sama kalau sama pasangan ya, kalau kita emang jahat, kita jahatin dia, kita pernah selingkuh, misalnya ini contoh kasus saja. Nah sekarang kita habis-habisan hidup hanya untuk pasangan kita. Udah. Seperti tadi misalnya nggak usah sampai selingkuh lah. Misalnya kasus tadi, dulu nggak perhatiin pasangannya, nggak perhatiin istri atau nggak perhatiin suaminya. Sekarang dia sadar dia berdosa. Udah sekarang habis-habisan perhatiin pasangannya. Habis-habisan. Itu baru pertobatan yang benar. Dulu nggak pernah ibadah, nggak pernah serius cari Tuhan. Sekarang udah bertobat, ya serius lah ibadah lah. Pokoknya sampai saya sekarat, misalnya, saya tetap akan ibadah. Contoh begitu. Baca Alkitab, mau nggak mau bolong. Dosa sekecil apapun aku nggak mau lakukan. Bukan hanya itu, tapi termasuk hal-hal yang mulia, melakukan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, pertobatan sejati. Selalu terus mau mengisi pikirannya, merubah pikiran sampai terjadi metanoia, pembaharuan pikiran. Sampai yang terjadi itu kita cuma punya pikiran yang baik, pikiran seperti yang Tuhan kehendaki saja. Itu yang dibahasakan dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kalau pikiran kita sudah berubah, cara hidup kita juga berubah. Makanya orang kalau berubah itu selalu sebenarnya dimulai dari pertama keputusan awal, langsung isi firman. Jangan gini, bertobat, jeder, habis bertobat, off, nggak ngapa-ngapain. Yang penting aku nggak berbuat jahat. Nah itu malah tambah rusak. Matius pasal 12, 43 sampai 45. Orang seperti ini malah tambah rusak. Harusnya waktu orang bertobat langsung aktif. Dia tinggalin dosa buruknya, kejahatannya, habis itu dia makin dekat sama Tuhan. Banyak pelayanan, banyak baca firman, banyak belajar firman, banyak melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Itu membuat dia kuat. Kalau enggak, 7 roh jahat akan datang dan membuat dia lebih rusak lagi. Makanya orang kalau berhenti berzina, berhenti narkoba, berhenti korupsi, dia enggak segera melayani Tuhan, dia enggak segera cari Tuhan sungguh-sungguh, tambah rusak. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita hidup dalam kebenaran.